Kemudian yang nomor 2, tentang belajar membaca situasi di kantor, itu adalah, diingat-ingat ya, jangan pernah jadi nomor 1. Waduh, orang kan, maksudnya gimana gitu ya. Ketika Anda berada di kantor bersama dengan rekan-rekan kerja Anda masih selevel, jangan pernah ingin terlihat jadi nomor 1, bos. Karena nomor 1 itu pasti diserang. Orang yang nomor 1 itu biasanya adalah orang yang paling jarang dipromosikan. Itu fakta, realita yang saya temukan di lapangan. Karena ketika Anda nomor 1, Anda tidak akan disukai oleh banyak orang. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Masih di hari Sabtu, weekend, berada di taman, menghirup udara segar gitu. Jadi kita refreshing dulu. Weekend kita mau bahas strategi karir. Tema ini adalah tema yang banyak ditanyakan oleh orang-orang kepada saya, dan saya berjanji akan menjawabnya. Dan pada kesempatan ini, jeng gitu kan, saya akan balas, saya akan jawab. Tema kita kali ini dalam Coach Rama berbagi strategi, temanya adalah strategi karir. Itu adalah 5 rahasia cepat promosi. Oke, yang pengen promosi silakan subscribe. Silakan subscribe. Jadi kita akan bahas 5 rahasia cepat promosi bagi para bos yang ingin cepat promosi, yang pengen umur 30 udah jadi direktur, ya kan? Perhatikan video ini, pelajari video ini, simak baik-baik video ini, dan aplikasikan di tempat kerja Anda. Dijamin, kalau Allah berkenan, pasti cepat promosi. Oke? Kita akan mulai. Kita akan mulai dengan konsep promosi dulu, bos. Konsep promosi. Promosi itu terjadi ketika nomor 1, kompetensi itu di atas beban kerja. Jadi, orang nanya, promosi itu terjadi ketika kapan sih? Yang nomor 1 adalah promosi itu terjadi ketika kompetensi itu berada di atas beban kerja. Itu yang paling penting. Oke. Kemudian yang nomor 2, promosi juga terjadi ketika tanggung jawab itu berada di atas posisi kita saat ini. Jadi level kita staff, tanggung jawab kita supervisor gitu kan. Level kita supervisor, tanggung jawab kita manajer kan. Nah, itu berarti sebenarnya itu sudah waktunya promosi. Jadi tanggung jawab di atas posisi. Dan yang nomor 3, kondisi atau situasi promosi itu bisa terjadi adalah ketika wewenang itu berada di atas gaji. Nah loh. Jadi wewenang kita dalam mengambil keputusan terhadap suatu hal itu berada di atas tingkat salary kita. Ketika 3 hal ini ada, maka itu waktunya atau adalah konsep untuk mendapatkan promosi. Tapi kok bisa nggak promosi gitu kan? Berarti bahasanya derita lo, bos. Oke, makanya nih saya buka 5 rahasia cepat promosi, sehingga siapapun yang menerapkan ini, insya Allah, bila Allah mengendaki, bila rezekinya, pasti akan dipromosi. Oke? Jadi 5 rahasia ini saya terapkan juga ketika saya bekerja, dan juga banyak diterapkan oleh relasi-relasi saya yang nanya kepada saya, gimana sih caranya biar cepat naik jabatan, dan ini sudah diaplikasikan oleh banyak sekali teman-teman saya. Dan alhamdulillah pada naik jabatan. Oke, kita mulai. 5 rahasia cepat promosi. Nomor 1 adalah bikin atasan trust. Nah, bagaimana cara kita bikin atasan trust? Saya kasih contoh satu aja ya. Yang nomor 1 untuk bikin atasan trust itu adalah tahu apa yang dia mau. Nah, sederhana kan? Bagaimana kita membuat kita tahu apa yang dimaui oleh atasan kita? Yang nomor 1 adalah untuk tahu apa yang dia mau. Yang nomor 1 adalah kita harus memahami sifat atau karakter dari atasan kita. Ingat, yang menentukan promosi kita itu adalah bos kita. Oke, sehingga tahu yang dia mau, memahami sifat dan karakter itu menjadi hal yang krusial. Sehingga jangan sampai kita menyelisihi karakternya.
contoh yang sederhana. Seorang introvert itu nggak suka ketemu sama orang ekstrovert. Karena introvert itu ngomongnya sedikit tapi berkelas gitu kan. Seorang introvert itu ngomongnya banyak tapi nggak berkelas gitu. Bercanda bos, ada yang ekstrovert. Bukan. Seorang introvert itu sukanya ngomongnya sedikit ya kan, tapi langsung to the point pada konsep. Orang ekstrovert itu berbeda. Dia suka menjelaskan segala hal tentang satu topik. Sama-sama bermakna namun cara melakukannya berbeda. Biasanya dua sifat yang bertentangan ini tidak suka saling bertemu. Jadi tahu apa yang bos kita mau, itu yang nomor satu adalah tentang sifat. Kita harus tahu karakternya. Itu yang penting ya. Nah, yang lain apa? Nah, di belakang ya, di sini sudah ada videonya. Silahkan dicek di video berikut ini tentang ya rahasia mendapatkan trust dari bos. Jadi videonya sudah ada, silahkan cek di YouTube. Oke, itu yang nomor satu, tahu yang dia mau. Kita masuk yang nomor dua, bagaimana membuat atasan bisa trust sehingga karir promosi kita bisa melejit gitu ya. Yang nomor dua adalah kita harus kompeten. Jadi nggak mungkin kita bisa promosi kalau kita tidak kompeten bos. Sehingga kompeten itu menjadi rahasia nomor dua ketika kita ingin cepat promosi. Oke, kompeten itu apa sih? Nah, orang kan sering tanya, kompeten itu apa? Kompeten itu gabungan dari 3 hal. Yang pertama, kompeten itu adalah yang disebut dengan knowledge. Ketika kita bicara kompeten, itu kita bicara tentang bagaimana kita punya knowledge yang bagus. Knowledge itu didapatkan dari 2. Yang pertama didapatkan dari bagaimana cara kita belajar, entah dari edukasi formal atau informal. Dan yang kedua kita dapatkan dari pengalaman kita. Sehingga kita punya knowledge yang cukup luas untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercaya kepada kita saat ini. Sehingga ketika bos kita menyerahkan sebuah pekerjaan, kita kompeten untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Itu yang nomor 1 ya. Kita bicara tentang kompeten. Nah, yang nomor 2, ketika kita bicara tentang kompeten, kita bicara tentang yang namanya skill. Nah, skill ini vital bos, gitu kan? Skill itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan. Ya, bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dengan tepat gitu ya. Sehingga pada akhirnya ketika kita punya skill yang bagus dalam menyelesaikan pekerjaan, maka bos kita akan memandang kita layak untuk cepat dipromosi. Contoh yang paling sederhana, orang menyelesaikan satu pekerjaan bisa 2 jam, kita cukup 1 jam. Orang menyelesaikan pekerjaan 1 hari, kita punya skill untuk mengerjakannya cukup setengah hari. Sehingga pada akhirnya bos akan menganggap kita kompeten. Dan yang nomor 3, untuk bisa kompeten, kita harus gercep. Gerak cepat. Sehingga apapun yang diberikan pada bos, kita harus selalu berpikir bagaimana menyelesaikan pekerjaan ini dengan secepat mungkin. Oke? Sehingga ketika kita punya knowledge yang bagus, kita punya skill sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan tepat gitu kan. Dan kita juga punya gercep, gerakan yang cepat, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat tuntas. Jadi cepat dan tepat. Nah, itu baru yang disebut dengan kompeten. Jadi itu rahasia yang nomor 2. Jadi bukan cuma masalah like and dislike ya, cepat promosi, tapi kita juga harus kompeten. Lanjut. Nah, nomor 3. Rahasia nomor 3 untuk cepat promosi itu adalah banyak-banyak membantu rekan kerja. Nah loh, kok bisa ya? Jadi orang sering salah nih. Orang sering salah mengatakan bahwa untuk bisa naik jabatan yang penting kita menjilat bos gitu kan. Menggunakan ilmu kata kan. Jilat atas, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah. Itu tidak boleh terjadi. Kalau Anda lakukan itu, maka yang terjadi adalah karir yang Anda dapatkan itu hanya sementara. Anda tidak akan dapat karir yang lama. Anda tidak akan mendapat dukungan dari orang-orang ketika Anda dipromosi.
Itulah kenapa kadang atasan itu sering sendirian, karena rekan-rekan sekerjanya tidak menganggap dia layak jadi atasan. Nah, untuk membuat hal itu tidak terjadi, maka rahasia nomor 3 ini menjadi hal yang sangat krusial. Banyak membantu rekan kerja. Itulah kenapa itu masuk nomor 3, karena yang nomor 2 harus dilewatin dulu nih, gercep. Skill dan gercep itu harus dilewatin. Kan nggak mungkin nih kita bisa bantu rekan kerja kita kalau kita aja kerjaan nggak selesai gitu kan. Apa yang mau dibantu, kan omong kosong. Yang ada tim kita bantu kita, yang ada teman kita bantu kita. Berarti teman kita yang melakukan 5 rahasia ini. Nah, berarti dia yang cepat promosi nanti. Hati-hati ya. Oke. Yang nomor 3 adalah banyak bantu rekan kerja. Ketika kita banyak bantu rekan kerja, dan ini menjadi faktor krusial dalam rahasia cepat promosi, itu karena nomor 1 ada yang namanya hukum hutang budi. Nah loh, jadi hukum hutang budi itu adalah hutang budi itu tidak bisa dibalas. Ketika seseorang merasa hutang budi dengan kita, mereka sudah merasa dibantu oleh kita, maka yang terjadi adalah mereka akan selalu berusaha membantu kita. Sehingga pada akhirnya mereka pun bisa memberikan yang namanya dukungan kepada kita. Oke, jadi itu yang nomor 1, prinsip hukum hutang budi. Yang nomor 2, banyak bantu rekan kerja. Yang sering tidak disadari adalah ketika kita ingin cepat dipromosi, kadang bos kita itu nanya tentang kita ke rekan-rekan kita yang lain. Nah, kalau kita banyak bantu mereka, yang terjadi adalah mereka suka dengan kita. Kalau mereka suka dengan kita, maka mereka akan rekomendasikan kita untuk promosi. Jadi sering saya temukan salah satu alasan kenapa orang yang bagus tidak dipromosi, itu karena teman-temannya nggak suka sama dia. Oke, meskipun dia pekerjaannya bagus, tapi orang menganggap dia sombong. Sehingga pada akhirnya, yang pertama dia tidak dipromosi. Dan yang kedua, ketika dipromosi dia nggak didukung. Bayangin coba, kan sakitnya tuh di sini gitu ya. Itu sering terjadi, bos. Jadi hati-hati. Sehingga prinsip nomor 3, rahasia nomor 3 ini, banyak bantu rekan kerja, itu menjadi hal yang krusial untuk membuat kita cepat dipromosi. Lanjut. Nomor 4. Nah, ini vital. Semuanya vital ya. Yang nomor 4, rahasia cepat promosi adalah belajar membaca situasi. Jadi kadang banyak orang pengen cepat promosi tapi tidak bisa membaca situasi. Sebagai seseorang yang cerdas, calon pemimpin masa depan, kita harus pintar selalu membaca situasi di kantor. Oke, kita harus selalu pintar membaca situasi di kantor. Nah, pintar membaca situasi, ini ada 3 rumusnya. Yang nomor 1 adalah membaca situasi di kantor. Yang nomor 1 adalah kita harus mampu menerapkan sistem kait. Sistem kait atas gitu ya. Maksudnya gimana? Sistem kait atas itu maksudnya gini. Kita harus tahu nih, kita kan bawahan, kita punya satu bos. Nah, manajer atau GM atau direktur itu kan banyak. Kita harus belajar membaca situasi, kira-kira mana yang menjadi pemimpinnya atau mana yang punya influence paling besar. Nah, ketika kita sudah bisa membaca situasi dan kita tahu bahwa ini nih yang punya pengaruh paling besar, kita belajar mengkaitkan diri kita di sana. Jadi nggak selalu sama bos kita. Tetap kita harus meraih trust dari bos yang ada di video yang tadi saya bilang gitu ya. Namun yang kedua, kita harus punya sistem kait yang dimana kita juga harus mendapat dukungan dari atasan yang lain. Sehingga menggunakan sistem kait ini menjadi hal yang sangat vital untuk mendongkrak promosi kita. Bila perlu dekat sama presiden direktur, itu jauh lebih bagus. Atau dengan direktur yang lain, itu jauh lebih bagus. Atau kalau Anda ingin jadi direksi, dekat dengan komisaris, itu jauh lebih bagus. Maka Anda adalah di pikiran pertama mereka ketika mereka membutuhkan direktur atau top manajemen. Oke, sistem kait atas itu menjadi hal yang sangat vital. Kemudian yang nomor 2, tentang belajar membaca situasi di kantor, itu adalah, diingat-ingat ya,
jangan pernah jadi nomor 1. Waduh, orang kan, maksudnya gimana gitu ya. Ketika Anda berada di kantor bersama dengan rekan-rekan kerja Anda masih selevel, jangan pernah ingin terlihat jadi nomor 1, bos. Karena nomor 1 itu pasti diserang. Orang yang nomor 1 itu biasanya adalah orang yang paling jarang dipromosikan. Itu fakta, realita yang saya temukan di lapangan. Karena ketika Anda nomor 1, Anda tidak akan disukai oleh banyak orang. Sehingga nomor 1 itu pasti diserang. Jadilah nomor 2 atau nomor 3. Cukup, jangan jadi nomor 1. Prestasi cukup nomor 2. Ini cukup nomor 2, nggak masalah. Oke? Nah, itulah kenapa Anda harus pintar membaca situasi gitu kan. Menjadi nomor 1 itu kadang ada benefitnya, ada loss-nya. Sehingga ketika kita ingin cepat promosi, tidak perlu jadi nomor 1, cukup jadi nomor 2 atau cukup jadi nomor 3.